Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan saudara sekalian, khususnya para pecinta dan praktisi bela diri. Saya Zuhari Abdullah mencoba mempublikasikan sebuah buku dengan judul Menyingkap Rahasia Silek Minang. Buku ini saya tulis bukan karena untuk pamer kehebatan, bukan untuk menonjolkan sesuatu hal yang berlebihan, tapi dengan segala kerendahan hati, buku ini saya tulis karena berbagai alasan. Yang pertama, ingin kembali melestarikan budaya sebagai identitas sebuah bangsa, di mana budaya itu sendiri telah tersusun rapi sebagai sistem yang mengatur kehidupan masyarakat. Dan Indonesia terdiri dari suku bangsa dengan beragam budaya, telah menyatu menjadi sebuah kesatuan yang dikenal dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, di mana buku ini sendiri bercerita tentang silek yang merupakan bagian dari kebudayaan Minangkabau. Kebudayaan Minangkabau tersusun rapi dengan sistem peradaban yang sempurna, sejak dari sistem kepemimpinan, sistem sosial, sistem politik, ekonomi, dan lain sebagainya, terutama masalah bela diri. Itulah salah satu alasan saya mencoba memberanikan diri dengan segala kekurangan untuk menulis buku ini dengan tujuan sebagai pewarisan dan upaya pewarisan budaya pada generasi selanjutnya. Yang kedua, silek saat ini mulai terkikis dari generasi muda, di mana pada zaman dahulu rata-rata masyarakat Minangkabau membekali diri mereka dengan silek, membekali diri mereka dengan ilmu bela diri. Namun silek di Minangkabau, di mana kebanyakan saat ini para generasi muda berpendapat bahwa orang-orang tua atau guru-guru silek kebanyakan menyembunyikan ilmunya. Dalam sebuah jumpa pers di Kegubunuran, saya pernah menjelaskan tentang hal ini, di mana salah seorang dari awak media atau wartawan yang bertanya tentang hal ini, saya dengan tegas mengatakan penilaian tentang guru-guru silek yang pelit itu adalah keliru. Sebab dari perjalanan saya menelusuri berbagai daerah, mendatangi berbagai tokoh-tokoh maupun guru-guru silek, tidak seorang pun yang saya temui mereka pelit untuk membagikan ilmu mereka.
Namun ketertutupan selama ini ada beberapa alasan. Yang pertama, karena daerah kita pernah dijajah dan guru-guru bela diri atau guru silet yang mengembangkan silet di masa penjajahan ditangkap oleh penjajah atau kolonial Belanda. Kemudian mengajarkan silet dengan cara tertutup adalah salah satu cara untuk mengatasi sikap kesombongan. Sebab dalam masalah ilmu, pepatah mengajarkan di Minangkabau seperti berilmu padi, semakin parisi semakin marunduk. Jadi untuk menjawab persoalan itu, di mana generasi saat ini seolah-olah kehilangan arah, kehilangan pedoman untuk menelusuri lebih dalam tentang berbagai hal di dalam kebudayaan, terutama masalah silet. Yang terkadang mereka berkata, guru-guru silet kalau seandainya punya ilmu 10, maka yang akan diajarkan hanya 9, dan yang satu untuk simpanan atau pakaian mereka. Pendapat seperti itu adalah pendapat yang keliru, karena di Minangkabau seluruh pengetahuan dan pemahaman leluhur Minangkabau disimpan di dalam rumusan atau pemahaman. Begitu juga dengan silet. Silet diciptakan dengan merumuskan seluruh pemahaman dan pengetahuan leluhur Minangkabau, kemudian diwujudkan dalam gerak langkah sebagai cikal bakal bela diri. Itu sebabnya silet di Minangkabau tidak memiliki teknik-teknik baku seperti kebanyakan ilmu bela diri lain. Sebab silet itu diciptakan dari pengalaman, dari pengetahuan, dari wawasan dan pemahaman leluhur Minangkabau yang dirumuskan dalam bentuk gerak langkah yang berawal dari teori keseimbangan, teori keteraturan. Dari sanalah bergeraknya, dari sanalah lahirnya gerak langkah silet sebagai ilmu bela diri bagi generasi atau masyarakat Minangkabau. Bela diri di sini dalam silet memiliki arti yang sangat luas, memiliki arti yang sangat dalam. Silet di Minangkabau adalah bela diri dari segala persoalan-persoalan kehidupan. Membela diri, mempersiapkan diri, membekali diri dengan berbagai pengetahuan. Dan itu ada dalam rumusan gerak langkah silet. Maka untuk memahami silet Minang dibutuhkan pengetahuan yang luas tentang kebudayaan itu sendiri. Maka di dalam buku ini yang terdiri dari 2 jilid, ada jilid 1 dan jilid 2. Ini jilid buku kedua dan ini adalah buku pertama, membahas sekelumit tentang kebudayaan Minangkabau. Jadi untuk memahami gerak langkah silet, maka butuh pemahaman tentang histori atau sejarah dalam arti nilai para leluhur Minangkabau. Maka di buku pertama ini merupakan kunci untuk memahami buku kedua, di mana buku kedua itu berbicara lebih kepada teknik atau gerak langkah silet. Tapi tanpa mempelajari atau mengetahui dasar-dasar pemahaman leluhur Minangkabau, maka gerak langkah silet juga sulit untuk dipahami. Maka di buku pertama ini
saya lebih banyak menuliskan tentang peradaban yang tersusun dengan sistematisnya, yang akan menjadi kerangka di dalam gerak langkah Sile. Di dalam buku pertama ini juga saya awali tentang landasan Sile, isyarat di dalam tambo ala Minangkabau. Di mana tambo selama ini, jadi kalau saya menguraikan secara lebih luas, maka buku ini akan berbicara tentang seluruh seluk-beluk peradaban Minangkabau, sehingga mampu kita untuk memahami konsep-konsep Sile sebagai ilmu bela diri dalam arti yang lebih luas. Jadi Sile bukan berada dalam ranah atau arti yang sempit yang kebanyakan selama ini generasi muda mengartikan sebagai ilmu bela diri dalam arti sebuah pertarungan, sebuah fighting. Tapi Sile di Minangkabau mengajarkan tentang teknik kehidupan, sehingga sebagaimana yang tercatat di dalam sejarah, banyaknya lahir tokoh-tokoh dari Minangkabau yang lahir atau dicetak dengan sistem pendidikan surau dan Sile, di mana para guru-guru masa dahulu pada setelah sholat maghrib mereka mengajarkan cara mengaji, mengajarkan teori secara umum. Kemudian pada malamnya maka guru akan berkata kepada para murid atau yang dikenal anak sasian, cobalah langkahkan kajian tadi. Artinya bagaimana seorang murid mencoba memahami materi yang dipelajari di atas surau, kemudian mempraktekkan di lapangan. Inilah salah satu metode pendidikan yang berkembang di Minangkabau tempo dulu dan telah banyak melahirkan para filsuf, para pemikir yang tangguh, orang-orang yang arif dan bijaksana. Sekarang telah banyak tercatat dan telah banyak ditemukan dalam penelusuran sejarah. Tokoh-tokoh Minangkabau memiliki peranan besar secara nasional, bahkan sampai ke mancanegara. Jadi untuk memahami Sile secara utuh dan sempurna, maka dibutuhkan pemahaman yang sangat luas tentang peradaban Minangkabau, sehingga mudah memahami konsep-konsep gerak langkah yang terlihat dalam gerak-gerik Sile yang selama ini memang terjadi kontroversi. Ada generasi yang mengatakan Sile seperti menari, padahal itu merupakan sebuah keunikan Sile, di mana dalam kelembutan tersimpan rahasia kekuatan energi, keseimbangan alam yang melahirkan gerak ritmik yang mengalir seperti air. Maka gerak langkah Sile dirumuskan dalam ungkapan yang biasa dikenal dengan istilah siganjua lalai. Pada tampuh surit nalabih, samuik tabija indak mati aliut taruang patetigo. Artinya siganjua lalai itu memiliki pemaknaan yang sangat luas, dengan narasi yang ditambahkan dengan pada tampuh surit nalabih. Artinya seseorang pendeka, yang dimana pendeka ini biasa menjadi gelaran kepada orang-orang yang menguasai Sile, yang artinya pandai aka, orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak.
Jadi orang-orang yang arif memahami gerak langkah silik yang diungkapkan dalam ungkapan si Ganjul Lalai, kemudian dinarasikan dengan pada tampuh surit nan labih, artinya seseorang harus memahami konsep awal dan akhir sehingga mampu meletakkan dengan bijak, mengambil sebuah keputusan dengan penuh kebijakan sehingga bisa ditemukan samui tapi jak indak mati alu tataruang patah tigo. Artinya sebuah kelembutan yang seimbang dengan teknik kekuatan. Jadi untuk menjabarkan silet maka perlu memahami berbagai konsep-konsep kebudayaan, konsep keseimbangan, konsep keteraturan, yang dimana seluruh gerak langkah silet memiliki makna. Salah satunya teori kuncian, dimana ketika kita terkunci atau ingin dipatahkan oleh lawan, ungkapan pepatah mengatakan agih kan nan tragak diurang nak dapet nan tragak diawa. Artinya ketika ada lawan yang ingin melumpuhkan kita, maka kita ikuti gerakan dengan konsep dan teori keseimbangan dengan memperhatikan secara teliti tentang keteraturan itu sendiri, di mana antara keseimbangan dan keteraturan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini adalah rumusan berbagai pengetahuan leluhur Minangkabau. Ini adalah landasan berbagai pengetahuan keseimbangan dan keteraturan sosial, keseimbangan dan keteraturan politik, dan lain sebagainya menjadi konsep di dalam peradaban, dan itulah yang dilahirkan dalam silet. Maka untuk memahami silet maka harus memahami kebudayaan Minangkabau. Dan di dalam buku ini saya menuliskan secara umum berbagai seluk-beluk dan intinya tentang kepribadian Minangkabau sebagai bentuk dan wujud dari pemahaman tentang silet itu sendiri. Perjalanan yang saya lakukan selama ini menempuh berbagai daerah, menemui bahkan ratusan tokoh-tokoh silet, memberikan penjelasan yang sama dengan dasar keseimbangan, dan itulah silet Minang yang mampu melahirkan gerak yang mengalir seperti air. Mudah-mudahan di video selanjutnya saya bisa memaparkan lebih jelas, dan bagi yang berminat tentang buku ini bisa langsung menghubungi saya via Facebook Buya Zuhari Abdullah, atau bisa dikomentari di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.